Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairun Nur Kumaila dengan NIM 1261022011070 dari kelas HKI 3B akan menyampaikan mengenai 12 kaidah fikih sebagai tugas UAS mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Contohnya, apabila ada seseorang yang berniat ingin melakukan sholat malam, kemudian ia tertidur sampai pagi, maka ia mendapatkan pahala sholat malam. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, apabila ada seseorang yang melakukan tawaf, kemudian ia lupa apakah sudah melakukan sebanyak 6 atau 7 putaran, maka yang diambil adalah sebanyak 6 putaran. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila ada seseorang yang kesulitan mencari air untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kaidah yang keempat yaitu ad-dhararu yuzalu, artinya madarat atau bahaya itu harus dihilangkan. Contoh, apabila ada seorang tetangga yang memasang saluran air, di mana saluran air tersebut dapat membuat roboh tembok tetangganya, maka pemasangan saluran air tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat madarat di dalamnya. Yang kelima yaitu al-adatu muhakkamatun, yang artinya kebiasaan atau adat itu dapat dijadikan acuan hukum. Contohnya, dalam pernikahan tidak ada ketentuan mengenai berapa banyak jumlah mahar. Untuk itu, ketentuan mahar didasarkan pada kebiasaan. Kaidah yang keenam yaitu tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tindakan pemimpin atau imam itu harus berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya, apabila ada seorang pemimpin yang akan membuat sebuah kebijakan, harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat atau umatnya. Yang ketujuh yaitu al-hududu tasqutu bisyubuhati, artinya hukuman had gugur karena syubhat atau samar-samar. Contoh, ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat, kemudian di badannya atau di bajunya terdapat najis, tetapi ia baru mengetahuinya ketika ia selesai sholat, maka najis tersebut tidak mempengaruhi keabsahan sholat, karena dalam hal tersebut ia baru mengetahuinya. 8 yaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi, artinya ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad. Contoh, ada seorang hakim berdasarkan ijtihad telah mengambil keputusan dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kemudian pada kesempatan yang lain dan dalam peristiwa yang sama, ia menjatuhkan hukuman kurang dari 10 tahun. Maka dalam hal ini keputusan yang baru tidak merusak keputusan yang lama. Artinya, pelaku yang pertama tetap dihukum 10 tahun dan pelaku yang kedua tetap dihukum kurang dari 10 tahun. Kaidah yang kesembilan yaitu ar-ridha bi syai'in ridha bima yatawalladu minhu. Artinya, rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, apabila seseorang ridho meminjamkan sepeda motornya, maka ia juga ridho sepeda motor itu dinaiki. Yaitu al-wilayatul khassah aqwa min wilayatil ammah. Artinya, perwalian khusus lebih kuat daripada perwalian umum. Contohnya, seorang ayah lebih berhak menikahkan anak perempuannya daripada wali hakim. Yang ke-11 yaitu manistajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya, barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya ia diberi sanksi haramnya sesuatu itu. Contoh, apabila ada seseorang yang tergesa-gesa mendapatkan warisan sebelum waktunya, kemudian ia membunuh orang tuanya agar segera mendapatkan warisan tersebut, maka ahli waris tersebut tidak akan mendapat warisan atau hak warisnya dicabut. Yang ke-12 yaitu i'malul kalami ula min ihmalihi, artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Contoh, seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau saya talak, dengan tidak ada niatan dalam pengulangan itu, maka pengulangan itu dianggap taksis, yaitu jatuhnya 2 talak.
bukan sebagai penguat talak pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.